Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah. Kembali Allah mempertemukan kita dalam acara di kajian Tazkiyatun Nufus yang semoga kiranya kita berharap kepada Allah turunkan rahmatnya kepada kita, diberikan nikmat bisa memahami sebaik-baiknya ilmu, baik itu yang kita ambil dari kalamullah maupun dari sabda atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita masih berbicara tentang perkara takwa, yang mana kiranya perkara takwa ini adalah hal yang sangat urgent, sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim. Karena takwa ini adalah bagian yang terpenting sebagai sebaik-baiknya bekal. Bagaimana Allah berfirman, ya, jelas dalam Al-Quran dikatakan, berbekallah, ya, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Tazawwadu fa inna zadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kenapa dikatakan di sini takwa adalah sebaik-baiknya bekal? Karena takwa adalah bagian dari hasil atau juga buah dari ibadah seorang hamba. Jadi dikatakan di sana takwa itu adalah buah atau hasil dari ibadahnya seorang hamba kepada Allah. Yang mana ini hanya bisa dia dapatkan ketika dia benar-benar bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah dengan amal ibadah yang dia kerjakan. Jadi takwa itu kalau kita buat skemanya, di sana takwa adalah bagian yang teratas, kemudian sebelumnya adalah mengimani, iman, gitu ya. Dan sebelum iman ada amal ibadah. Jadi Allah sering sekali dalam Al-Quran menyampaikan ketika perintah beriman, kemudian beramal soleh, hasilnya adalah takwa. Jadi ketika seseorang itu dia benar-benar mengimani, ya, baik itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hal-hal yang gaib, iman kepada takdir Allah, kemudian dari hasil imannya tersebut, dia akan melakukan amal ibadah. Amal ibadah yang kiranya yang dia lakukan, dia benar-benar untuk mencari ridha Allah. Nah, jadi sangat-sangat berkaitan antara iman, amal saleh, hasilnya adalah takwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dan dari ini kita bisa memahami benar betapa pentingnya seseorang itu ketika dia ingin benar-benar menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa, maka penting baginya untuk beramal saleh. Ya. Amal yang kiranya amal tersebut adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang yang dia mengakui cinta kepada Allah. Ya. Dia mengklaim dirinya, mengatakan kepada Rasulullah, sungguhnya kami ini mencintai Allah, gitu ya. Jadi dia melakukan amal ibadah, melakukan amalan-amalan, dia katakan untuk mengharapkan cinta atau mendapatkan ridhonya Allah. Maka dikatakan, ya Allah tegaskan kepada Nabi Muhammad, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi Allah katakan kepada nabinya, ya, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Karena mereka ini tadi mengklaim bahwasanya mereka mencintai Allah. Amalan yang mereka kerjakan tak lain tak bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Maka Allah
katakan, tegaskan ya dalam ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada mereka Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah caraku ya. Ikutilah, maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka di sini disampaikan cara mendapatkan cintanya Allah itu adalah melalui jalan atau caranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat penting di sini ketika kita beramal ibadah, kita paham benar ya, amal ibadah yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jelas ya hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa min. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya, tidak pernah kami kerjakan dari perkara agama, maka dia tertolak, bahwa rot, maka dia tertolak. Maka di sini sangat penting ya bagi kita memiliki ilmu ketika sebelum kita beribadah, ketika kita sebelum beramal, kita paham amal yang kita kerjakan itu sudah ada contohnya, sudah ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak sekehendak mau kita saja, menurut kita ini baik, kita kerjakan. Tidak. Bukan seperti itu cara beragama. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin amal ibadah yang kita kerjakan itu benar-benar menaikkan ketakwakan diri kita kepada Allah, maka butuh kepada cara beribadahnya Rasulullah dan para sahabat. Ikuti cara beragama mereka yang mereka jelas ya. Allah katakan bahkan dalam Al-Quran, bukan hanya dalam hadis Rasulullah, tapi dalam Al-Quran. Radiyallahu anhum wa radu'an. Yang mereka sudah dapatkan titel, yang kiranya titel itu kita mau ya, kita mungkin bersedia ya mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk mendapatkan titel tersebut. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan tentu titel ini tidak segampang itu bisa kita dapatkan, bahkan sangat sulit. Karena titel ini hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar telah mencapai tingkat ketakwaan. Masya Allah, kita kalau bercerita tentang bagaimana para sahabat ya, mereka dalam ketakwaannya. Ada di antara mereka karena mempertahankan imannya, ya, mereka harus melepaskan kesenangan, kekayaan duniawinya. Bagaimana kita tahu kisah Abdurrahman bin Auf, yang dia sebelum hijrahnya ya, sebelum dia hijrah, dia itu adalah orang yang terkaya yang ada di Quraisy ya, di Mekah ketika itu. Namun ketika dia ingin hijrah, dia dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Namun apa yang dia lakukan? Dia katakan, seandainya kalian melepasku, membiarkanku, mengizinkanku untuk hijrah, maka kekayaanku semua untuk kalian. Allahu Akbar. Coba bayangkan ya, orang yang dia memiliki kekayaan, kesenangan duniawi yang luar biasa, dia berikan ya, dia jual ya di jalan Allah. Kekayaan tersebut dia tidak ambil, dia hijrah. Yang tahu dia kalau hijrah dia itu, dia harus meninggalkan kesenangan duniawinya, dia harus mulai lagi dari nol. Namun ini yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf, sungguh perdagangan yang kau lakukan adalah perdagangan yang sangat menguntungkan. Mungkin pada zahirnya kita lihat ya, ini sesuatu yang rugi ya, harus meninggalkan uang yang begitu, harta kekayaan yang begitu banyak ya, harus benar-benar dia tinggalkan ya, dia korbankan untuk mempertahankan imannya, untuk menyelamatkan imannya. Namun apa yang Allah balas bagi orang-orang seperti ini? Benarlah apa yang dikatakan ya oleh Allah, dan dalam hadis Rasulullah dikatakan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti balasan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu masih banyak ya kisah-kisah motivasi yang bisa kita ambil, yang kiranya itu bisa menambah keimanan kita kepada Allah ya, keimanan kita kepada Rasulullah, dan kita semakin kuat untuk menghadapi bagaimana permasalahan-permasalahan kita dalam hidup kita ini. Baik kaum muslimin,
Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan kembali setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini.